وعدتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa ala syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati pengurus Ranting Muhammadiyah Asyah Jarum Padang Galanggang Nagari Matulumudia Kecamatan Matua. Yang kita hormati Kepala Madrasah Takmiliyah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, itu namanya MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Nah, karena di PD Pontren, kalau dulu nama seksinya PK Pontren, Pendidikan Agama, Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren. Kini itu kalian nama seksinya sesuai itu edaran Menteri Agama dari PK Pontren menjadi PD Pontren. PD Pontren Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Itu atasan MDTA. Dan yang sama kita hormati apapun ini yang mama, yang sama kita hormati Bapak Jorong Padang Galanggang, Imam Kayo, alhamdulillah hadir. Yang sama kita hormati majelis guru, pendidik, pembimbing, tenaga kependidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Muhammadiyah. Dan yang kita hormati wali murid, dan yang sama kita hormati hadirin hadirat, muslimin muslimat yang insyaallah nandariate lai kabaruah, nandari baruah lai kate, nandari dia lah kemudian, nandari mudia lah dia. Omikron ini tidak tiba. Mudah-mudahan awak yang hadir di ruangan yang berbahagia kini dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, wajiblah kita bersyukur kepada Allah. Allah yang maha tahu, lebih tahu dari orang yang sok tahu. Allah yang maha mencari dengan segala perhatian penuh, rinci bahkan detail lebih daripada perhatian. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha detail perhatian Allah.
Maha teliti Allah dengan apa yang kamu kerjakan. Itu dalam surah Al-Hasyr. Jadi Allah yang maha kuat, bangkih basanda sandaran makhluk sang alamnya. Dan Allah yang maha mendengar, lebih detail pendengaran Allah daripada wak yang punya tahu. Saya dengan meyakini Allah yang maha tahu, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mencari, maka iman wak makin hari makin mantap, amal wak makin hari makin hebat, dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kau bersyukur? Karena wak layar itu kosong dulu. Orang pas layar itu kosong. Punya mata lah kuat saja. Punya talingo tidak taluk mendengar. Punya kaki lun bisa melangkah. Bagaimana kau bisa mencari? Bagaimana kau bisa mendengar? Bagaimana kau taluk melangkah? Dengan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan kosong. Allah yang bagi nikmat, syukurilah nikmat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nak doa yang wabakan. Salawat dan salam tak bosan kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita yang kita sambut peringatannya hari kini, Isra Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itulah manusia agung, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang memuliakan manusia aja baru. Tapi kalau Nabi Muhammad bukan manusia, bukan malaikat, bahkan Allah pencipta yang memuliakan. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu ayat Al-Quran yang memuliakan Nabi Muhammad. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Bahkan saking mulianya Nabi Muhammad, di antara penyebab Isra dan Mi'raj itu si tangkalah langit di bumi. Kecek langit, langit nan santiang. Kecek bumi, bumi nan tandai. Bapak kalau sangkaan mengeceklah bumi. Oleh langit. Kata langit. Ada santiang pada kau. Baik itu. Karena dia teh bumi kau do gunung, dia teh bumi itu do bukit, sawah bapir yang dinandata, ladang bapeta dengan lereng, cando dusun batumpak-tumpak, banda baliku turik buki, labuh gadang cindai tajelo, lawi-lawi tahampang gadang. Tidak ada terseran. Akan hebatnya. Kecil bumi itu menyombongkan diri ke langit. Kecil langit, turun kakak. Engkau ketik baru kau baru nyombong kadang daripada bumi. Bahkan di langit itu adalah bulan, bintang, matahari, tata surya yang langit itu barang lampi. Maka kasihan hari di bumi kau karena ada matahari di langit itu. Maka kat mancayo malam dek bulan karena ada langit, di langit ada bulan. Jadi jangan bangga-bangga lagi. Tataku lelah bumi menangan dia belum. Akhirnya bumi tadi dapik lo bumi cerai yang sana. Lembaran itu dong. Lembaran. Ya taruhlah bulan, bintang, matahari, tata surya ada di langit. Itu lembaran lu lepat lah. Dia mau di bumi ada makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah. Abuatnya mulia, matanya mulia, tangannya mulia, akhlaknya mulia, segala yang ada di tubuhnya mulia.
Karena yang memuliakan adalah Allah yang maha mulia. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia teh bumi ko jalannya bro. Dia teh bumi ko lalu. Dia teh bumi ko dakwah. Baru menyarah kami. Kalau sorman itu yo tak terima doa lalawat Allah. Ya Allah, agak sakalina datanglah Nabi Muhammad ke kalangi. Itu mengkodok peristiwa Isra Mi'raj. Ladon nak kaji. Kalau nak dulu. Isra Mi'raj bagus. Isra Mi'raj karena Nabi itu dihibur oleh Allah. Yo bisa jadi. Ibu bapak hadirin jamaah yang berhadir, itu diantaro. Kalau diantaro itu bagian daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi menurut dalil yang sahih dan kondisi yang semacam itu, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah takdir, adalah ketetapan Allah yang Allah tetapkan jauh 50.000 tahun. Dicatat di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi. Termasuk kehadiran doa hari ini. Telah dicatat. Maka berbahagialah orang-orang yang dicatat oleh Allah melakukan amal saleh, di antaranya menghadiri majlis taklim, wirid pengajian. Tapi kalau ditarik di salisia atau diindak di paberai, dicari atau dipaham, maka babijo makonya tumbuh, babatang makonya gadang, basabab mako bakarano. Apa sebabnya? Aku kaji waktu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad di tahun ke-10 Hijriah yang lebih dominan ahli sejarah mengkisahkan. Di antaranya di dalam buku yang dikarang oleh Ja'far Subhani, mengarang buku namanya Ar-Risalah. Di situ ditarangan sebelum Nabi Muhammad lahir, ketika Nabi Muhammad lahir, bahkan perjalanan keseharian siang, malam, pagi saja sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Itu diceritakan di dalam buku. Dan banyak buku-buku lain, buku sejarah, buku tarikh, atau buku-buku yang mencatat kisah mulia Nabi Muhammad. Di tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi Muhammad mendakwakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah, tidak ada yang disembah melainkan Allah, tidak ada yang diibadahi melainkan Allah. Tetapi ucapan atau dakwah semacam itu tidak banyak orang memayuat. Walaupun orang itu mengakui Nabi Muhammad tidak pernah begitu semua itu. Walaupun orang itu mengakui Nabi Muhammad itu akhlaknya baik, sifatnya mulia, bahkan digelari dengan Al-Amin, tapi banyak orang tak percaya. Jadi wajar-wajar saja kini kalau ada orang elok magiahkan tausiah, magiahkan pandangan, magiahkan pendapat tak diterima, wajar. Sedangkan Nabi Muhammad tak terima. Jadi kepada orang yang magiah nasihat jangan kecewa. Sakit dengan cek jangan tu nak kena yoga kecil. Nabi Muhammad lendak di Yuan. Jadi tugas adalah tabligh, menyampaikan. Persoalan orang tu di Yuan atau tidak, itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya siapa? Keluarga Nabi sendiri, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan banyak lagi tokoh-tokoh Quraisy lain yang menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai Nabi Muhammad di titik terendah. Maksudnya apa? Di blokade ekonomi, diancam Nabi Muhammad. Kalau cimee nggak mangkui lagi, diancam.
Juga kamari beriswat. Enggak biar ada zaman itu. Enggak boleh orang Islam membalik orang kafir, enggak boleh orang kafir menjual orang Islam. Pokoknya enggak ada tolong menolong, enggak ada bantu membantu. Sampai-sampai Nabi Muhammad itu tak dapat makanan. 3 hari nak makan. Untuk menagaan badan tu dikabirnya batu di parit Nabi. Sebegitu hebatnya perjuangan Nabi Muhammad SAW. Asia yang bela Nabi itu, itulah paman Nabi yang namanya Abu Talib. Cuma sayang 1000 kali sayang, Abu Talib ditakdirkan tidak masuk Islam. Itu di tahun ke-10 Hijriah, Abu Talib itu sakarat, akan menghembuskan nafas terakhir, dan kondisi semacam itu tahu Nabi Muhammad. Dalam disampaikan oleh Nabi, ya Ami, wahai pamanku, lekinu, ulang-ulanglah kalimat la ilaha illallah. Hadir banyak orang itu ketika Abu Talib ke sakarat, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi kata Abu Lahab, Abu Jahal, karajo yang diawal betulnya ni, nyampe jatuh petang baru sirah baru dulu, tidak kabarnya, tahunya tu. Jangan kamu dulu lagi. Sempat tak dibaca itu asyhadu alla ilaha illallah. Meninggal Abu Talib. Sedih Nabi, sedih. Mana kata dia? Apa yang jadi tumpuan yang kamu bela? Bahkan awak ingin dia masuk Islam, tapi dia tidak masuk Islam, sedih. Ketika itu turun firman Allah, tugas engkau menyampaikan persoalan hidayah atau tidak, itu karjo boleh itu kata Allah. Jadi kau pelajaran kawat. Jadi karajo yang kawat karajokan, ikhtiar yang kawat lakukan karajo Allah. Kalau karajo Tuhan, biar tugas awak nanam lado, tanamlah. Oh, surah pupuk, surah siangi, magiar buah, menggadangan, maibian, Allah Subhanahu wa taala. Dia dan ko dia bagi pupuk kalau nak di den ko dia lagi aku batang. Ndak kadang-kadang kala do. Kan kerja Allah atau kerja. Pang ni. Ada di mana itu? Baru 3 bulan Abu Talib meninggal istri beliau tercinta yang namanya Khadijatul Kubra, Siti Khadijah. Ubik jariah palarai damam, sedingin tanpa di kapalo, tibo di kalam kamanyiki batamulak buang kamanyilau. Ketika dingin mangian, Khadijah telah berpulang ke rahmatullah. Di akhir-akhir ayat Khadijah menyampaikan, oi Khadijah, dulu kau orang kayu, pitih banyak, sawah, lawe, ternak, bakampang. Ini karena memperjuangkan dakwah Islam, engkaulah miskin. Saya itu tak patuh, engkau ngarajuan, engkau ngarajuan. Bahkan satu kali ketika miskin-miskinnya kondisi semacam itu, yang Khadijah yang biasa jadi juragan, jadi tidak sama, merentah-merentah, punya nak buah banyak, nyuruh-nyuruh, tapi nampak Nabi Khadijah tu sopiri nyapu. Nabi pulang dari musajid, minta dia mantul di kok karena dia lagi sampai seroman itu. Dan Khadijah lah yang membela Nabi ketika Nabi menerima wahyu pertama. Dan Khadijah itu punya paman namanya Waraqah. Dan Waraqah itu seorang pendeta ahli kitab, membaca kitab Injil, dan dia tahu kalau nanti akan diturunkan Nabi namanya Muhammad. Alun diangkat Nabi jadi Nabi, Khadijah sama pamannya lah tahu baru ikut jadi Nabi. Nah, itu kalau biar dari ku ada orang Minang tambah lebih-lebih di ibu-ibu rampak rimbun pengondale
babungo babuah mudo di langit orang lalu lintek hanya lagi sebagai itulah tanah data aja 2 agam katigo 250 alun dilihatnya lah paham rasulah tiba dalam tubuh tahu punya kalau Nabi kadang kayak jadi Nabi sabuk Nabi lah cerita-cerita kalau Nabi itu dikunjungi oleh Jibril dalam bahasa orang ahli kitab namanya Namus pernah diuji oleh Khadijah baca Khadijah muji kalau malaikat itu besok anti mencari yang haram-haram ini aduh Namus itu disiko kata Khadijah ke Nabi Muhammad satu kali aduh punya sebelah ambor dek Nabi Muhammad nampak dek Khadijah tak maka dia nyoroknya setia Khadijah ditanya dia aduh enggak mereka Jibril itu sikonya enggak larinya ayo Jibril itu begitu Khadijah itu detail memperhatikan Nabi Muhammad SAW yakinlah Khadijah kalau dia akan jadi Nabi karena dikunjungi oleh Jibril alaihissalam tibalah di hari Had ketika Nabi menerima wahyu pertama Nabi menggigil kedinginan sampai-sampai Nabi itu merasukan takut yang luar biasa pulang sambil meritik zamiluni salimu iyambo tak ada salimu itu dilakuk medek Khadijah badannya sehingga Nabi merasukan nangis ketika tak lama ketika Nabi lalu lari-larilah Khadijah itu ke rumah Waraqah bin Naufal paman lah tiba hari yang nanti-nantian memanglah diturunkan wahyu apa jawe Waraqah ketika itu resmilah beliau diangkat jadi Nabi dan jadi Rasul siap-siaplah akan dibanci oleh orang kampung Surah kalau iblis yang ketika itu apa orang pertama membela tapi umur Waraqah pendek meninggal Waraqah di saat-saat Nabi Muhammad dihina, dicaci, dilecehkan, bahkan diremehkan. Dakwah sembunyi-sembunyi. Adulah paman ninggal paman, aduh istri meninggal istri. Sedih luar biasa. Taratak di tanah Taban. Bak kata-kata orang si mantung di Pariputui, taratak di tanah Taban. Tampik bagantung nalah putui. Tapi babijak adalah taban. Itu kondisi semacam itu. Tapi Nabi Muhammad punya Allah. Dan itu adalah pelajaran ke Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu tidak bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya menganggap membela-bela paman istri yang membelanya. Kini dipadiakan, dimeninggalkan oleh Allah itu paman, diwafatkan oleh Allah itu istri, supaya Nabi Muhammad itu tambah kuat sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajarannya kawan. Kalau sebelum kawan punya keluarga, punya dekingan, punya mama, punya kamanakan, punya dusana hebat, nikah. Jangan sampai sandaran kawan pertama, jangan putus asa dan kecewa, karena sandaran yang paling kokoh adalah Allah Subhanahu wa taala. Malam lah meninggal paman 3 bulan meninggal istri 1 malam di malam 27 Rajab ini kan tanggal 25 jadi wak menyambut di malam 27 itu Nabi Muhammad dah lalu di rumah lah di rumah anak pamannya yang namanya Ummu Hani di rumah Ummu Hani itu mata tapi ciang tapi hati menerawang yang dibayangkan ba'alah cara menegakkan kalimat la ilaha illallah sambil memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang malaikat yang dikenal dengan Jibril dan Mikail. Ketika itu Nabi Muhammad dijagoan. Sesudah dijagoan dibawa, bahkan dibalah dada Nabi ketika itu oleh 2 orang malaikat. Dikeluarkan jantung Nabi. Baru jantung Nabi dikeluarkan, diletakkan di bejana yang bejana tu atau panci dari Ameh.
diambil air Zam-Zam, dibasuh itu jantung, dimasukkan hikmah, dimantapkan iman, diletakkan di dalam dada Nabi, sehingga keyakinan Nabi yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata. Apa buktinya? Hadis Anas bin Malik. Jadi salah seorang pembantu Nabi Muhammad atau sahabat Nabi Muhammad itu 50 orang lebih, siang malam pagi sanyo aduh je Nabi tadi. Di antaranya Anas bin Malik. Nampak dengan Nabi kamandi buka baju, bajajak di bawah dada Nabi sampai kauluan. Membuktikan kalau Nabi itu bana-bana di balah dada. 3 kondisi. Pertama ketika Nabi umur 6 tahun, sudah tuh ketika Nabi menerima wahyu. Yang ketiga ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Apa gunanya? Bagaimana kau diberahsiakan hati Nabi? Apakah hati Nabi tidak berahsia? Bukan. Jangan salah paham loh. Hati Nabi itu luar biasa berahsia. Beda aja hati-hati awak yang ada, dan beda aja hati umat-umat yang ada sebelumnya. Nabi itu hatinya berahsia, bahkan ditambahkan berahsia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking berahsianya hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada dendam, tak ada banci. Meskipun orang tu banci ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dendam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sejarah atau para ulama menerjemahkan makna Nabi di balah dado itu bukan diberahsiakan, tapi dimasukkan hikmah ke dalam hati Nabi. Karena Nabi akan melakukan perjalanan yang di luar logika manusia. Tak buat proposal ke Nabi Muhammad kali nagari, tak buat proposal awak apa yang bisa Isra Mi'raj, tak begitu. Hendak menyiapkan dana sekian juta aku biaya makan di jalanan, atau membeli kendaraan canggih, beli jet, tak begitu. Tapi betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad saja, nabi-nabi sebelumnya pun begitu. Tapi tidak rohnya saja, bukan Nabi selama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu nyata, roh, jasad, sehingga sampai terumpa-terumpa Nabi bulu salai tidak tinggal. Nah, sebegitu hebatnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, sehingga ketika dengar kisah Isra dan Mi'raj, makin hari makin yakin kepada Allah. Nah, maksud datang. Sebab itu perlu disampaikan. Apa dasarnya? Kau tak bid'ah lo nak? Akan gitu loh. Ajiran gini. Kami kau amalan Nabi Muhammad. Pulang Nabi Isra Mi'raj, pagi-pagi Nabi duduk di Masjidil Haram. Nabi itu tugasnya kan tabligh, menyampaikan. Kau harus disampaikan kok, tapi tidak masuk dengan orang kok. Kau tambah dicimiin orang kau itu. Akan kok. Diam saja Nabi. Sehingga timbullah Abu Jahal pagi-pagi batang muda Nabi Muhammad. Oi, ada memandang lain. Ada kali sampaian. Tunggu kata Abu Jahal tadi. Ini mau orang rame-rame. Abu Jahal itu mengumpul orang rame untuk Nabi menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj. Artinya perjalanan itu disampaikan oleh Nabi Salman Nawak menyampaikan hari ini. Dikumpul orang di Abu Jahal ketika itu. Orang kampung tua muda kadang ketek mendekik lah kamari. Kalau ada kerajaan tinggalkan untuk butuh nyiri. Nah, sampai Salman itu menghadirkan orang. Sebab kalau Nabi saja membawa demi tak kenal orang. Abu Jahal pun yang membuat orang. Tak kumpul orang ramai sakampung ketika itu. Disampaikanlah oleh Nabi peristiwa perjalanan detail mulai dari rumah Ummu Hani sampai Nabi di balah dado. Kemudian sesudah Nabi di balah dadonya, dibawalah oleh malaikat Jibril suatu kendaraan yang dinamakan Burak. Disuruh Nabi Muhammad naiklah Nabi Muhammad diiringi oleh 2 orang malaikat. Bahwa hebatnya kendaraan itu dinamakan Burak. Bahasa awaknya kilik,
Baru melangkah kaki mukono tipu di tempat tujuan sekalian. Cuman itu hebat. Nah, jadi sama bayangan lo, mungkin borak tuh badannya kudo, kapalnya kapal produksi, basayo, anak itu. Khayalan. Itu khayalan. Karena tuh orang membuat pakai mahkota, buatnya panjang, badannya badan kudo, kapalnya kapal produksi, pakai sayo, wah pernah tidak gambar. Itu ilusi orang Yahudi. Nah, bukan begitu. Tapi kata Nabi Muhammad memang sejenis kudo, ketik, sejenis keledai, kadang dari keledai. Hari itu yang dinaikkan dan ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW sampai di tempat tujuan, sambil singgah di dua tempat. Pertama singgah di Madinah. Madinah sampai apa? Kau disuruh oleh malaikat Jibril, turunlah salatlah. Maka di mana? Di kau sampai engkau hijrah. Nah, lu hijrah aja. Sembahyang 2 rakaat. Tapi perjalanan di Bukit Tursina yang ada di dalam surah At-Tin, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad. Di Bukit Tursina, apa Bukit Tursina? Turunlah salat Nabi 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kau di mana? Ikut Bukit Tursina sampai Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru lanjut perjalanan sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Dalam ayat itu, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tiba di Masjidil Aqsa, di sebelah turun lihat salat. Ketika turun tuh rami nampak oleh Nabi Muhammad SAW. Ditanya ke Jibril, kau siapa? Ikolah para nabi dan para rasul terdahulu. Ibnu Katsir menerangkan jumlah nabi dan rasul itu termasuk Nabi Muhammad 124.000. Nah, jumlah orang ketemu dia kan? Kayak 3.000 pelajaran lah. 124.000 orang tak kumpul di satu tempat. Disuruhlah Nabi Muhammad jadi imam salat. Artinya Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan para rasul. Dan itu permintaan dari nabi-nabi terdahulu, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Resmikannya jadi umat Nabi Muhammad itu jadi makmum salat itulah. Ketika salat Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Nah, karena yang bisa bagi syafaat itu Nabi Muhammad. Nabi lain tak bisa. Adam Nabi, ya Nabi tapi tidak bisa bagi syafaat. Nah, Nabi Muhammad kalau yang bagi syafaat. Sehingga Adam sendiri minta jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai sholat, tiba-tiba Jibril magiakan 2 minuman. Pilihlah yang kau ketuju. Langsung saja Nabi membiak minuman yang berisi susu. Ikut ditarangan oleh Kiai Haji Almarhum Zainuddin MZ. Nah, itulah gambaran kata kehidupan dunia. Yang dunia tu makin hari makin tua, karena hiasannya makin lama makin rancak nampak kurang. Awet seolah-olah awet, nampak rancak. Awak kalau nampak danau meninjau dari puncak atau pagi itu kan rancak, hijau, tabantang, rasul kawak kawik bantu permadani. Coba turunlah kamu meninjau ke bawah kaki-kaki. Ikan mati ini tapi mau orang meninjau lah ceceran jauh. Tapi begitulah pandangan matoa yang kadang-kadang matoa pun tak 1% betul. Nampaknya jauh rancak, tapi ketika didaki rancak, itulah dunia. Seolah-olah memukau, seolah-olah indah, seolah-olah kalau kini punya onda de payah hujan ini dia, kok punya tu mungkin tak ada hujan ada bagi lah tu. Salah saya masalah cik, masalahnya masalah hujan, tapi tiba masalah 20-an. Balinya tu bali ban servis mencuci otot, memeluk kalau besar bali lain banyak tu buat masalah. Nah, jadi kalau
Misalkan ada logo pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, nggak ada tuh kalau di dunia. Selesai sih masalah, tumbuh masalah baru. Tumbuh masalah. Nah jadi itulah dunia. Nah, awak nak no baju rancak, nak no wak babat sepatu gagah, nak no wak pakuli parasia, itu kata dunia. Sehingga wak mati-matian cari dunia. Nah, ketika itu tidak dilarang, silakan beliat-beliat saja. Sepanjang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu nampak di Nabi orang yang nampak di Nabi konyo duduk, dia biaknya batu di tokoknya kapalnya surang. Sampai cair kapalnya tadi hancur, berdarah-darah. Begitu tumbuhlah kapalo yang baru beliak, dia ambilnya batu beliak di tokoknya kapalonya surang dia. Kapal orang lain kan mana kapalonya surang di tokoknya. Nah, ketika itu ditanya oleh Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, ya Jibril ini apa itu? Kok kapal surangnya? Aku jawab Jibril, itulah contoh dari umatmu yang ketika di dunia lain Islam, tapi nyoningan sembahyang sengaja. Enggak salat. Karena salat kok kapal ibadah kok. Awwalu ma yuhasabu. Kan itu hadis. Yang pertama-tama dipareso dari amal umat adalah salat. Kalau enggak salat ancak amalan yang lain. Kalau enggak ancak. Agak wah kasih sedekah membuat musaji 300 buah. Tidak sembahyang enggak ada. Nah, karena salat itu kapal ibadah. Nah, itulah nanti azab kepada orang yang tidak sembahyang sengaja di toko itu kapalnya surang. Tidak orang lain noko, tangannya surang. Ijek tangannya awak lagi bakapalo, tidak mau memakai kapalo di toko surang. Nah, makanya salat itu jadi fardu ain, tidak bisa diganti-gantian. Kadang wak miris atau sakit hati atau ibu hati nang orang ngecek pamangku. Nah, tapi Jumaah dewa sana mangku agak kirim ngecek di lebih dewa. Ngecek no apa Jumaah. Aku salat wajib tanpa terkecuali. Di kaki tak kalau tak ada dua sembahyang. Duduk payah lo pinggang larang kilang lo. Nah, tak ada alasan minta sembahyang. Bahkan dari kendaraan wak naik pesawat lah tahu waktu itu masuk sampai bulu tak ada sembahyang wak tanpa wudu boleh ada kajiannya boleh, tapi beko ganti balik awalnya dengan wudu. Masa begitu tingginya perintah salat sehingga pembeda orang Islam dan orang kafir adalah salat. Nah, jadi memang wajar wak gak nyanyi-nyanyian anak-anak wak nyuruh sembahyang. Sebab kalau ndak ditarajan dari kita itu balik luar biasa balik. Pengalaman pribadi wak memang nyanyi sekarang kayak bersiswa. Kadang-kadang wak kiki cua kayak itu. Lah sejak pay bulu wak. Alunya sembahyang lain. Yo wak pay bulu. Alunya lain kita nak kayak. Yo masuk ke kamar. Agak-agak ni memilih keluar dia. Alah. Betul saya tak tahu dalam dilihat tu. Nah, kalau orang lain dia bisa picuan nampaknya, tapi Allah nampak caranya pengicuan. Tak ada cari tu dipicu. Orang lain bisa kelabui pakai sorban, pakai kopiah, pakai jas, awak azan, awak imam bisa orang lain. Ayo salih saya nak dia yasan. Bisa, tapi Allah tak bisa. Nah, itulah ketika Nabi naik kendaraan balik menuju ke langit. Ketika sampai di langit pertama, itu Nabi Muhammad tak langsung tinggi masuk langit pertama, tak ada lah menjaga langit itu. Malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah, dia pakai SOP itu. Kalau tiba tu melapor, jangan mau masuk nang itu. Manhara, Kaiser, siapa? Kecil malaikat. Padahal yang tiba tu Jibril, Mikail, kita
ketua malaikat itu nanti tapi ditanya oleh anak Jibril kau yang walaupun nyala ketua malaikat tapi ndak ada lah hari-hari ada cuma itu ke malaikat itu Ada natasan gue ini. Abu Jibril waman ma'aka siapa yang sama kau Muhammad yang apa? Muhammad yang diutus oleh Allah. Dibukaan pintu langit, masuklah Nabi Muhammad di langit pertama. Begitu detail hadis perjalanan Isra dan Mi'raj itu diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Beliau lihat karangan Ibnu Katsir karangan tentang menerangkan surah Al-Isra ayat 1 surah ke-7 balik. Baru tiba di langit pertama nampak oleh Nabi Muhammad seorang tua gagah luar biasa duduk pasana. Yang duduk pasana tadi kalau melengong sebelah suhu beliau galak senyum, tapi ketika mencari sebelah kidal beliau menangis bailiran aja matanya. Ditanya oleh Nabi Muhammad ke Jibril, ya Jibril itu siapa? Itulah Abul Adam alaihissalam, bapak manusia, Nabi Adam, Nabi pertama. Nabi Adam pun Nabi yang gagah, tapi gagah Nabi Adam tu separuh Nabi Muhammad. Mama kau gagah karena Nabi Adam tu beda jawab kebanyakan. Langsung diciptakan oleh Allah kalau kan lahir dari pari ibu. Sehingga antara awak dibuat tabuah di sebuah tali namanya tali pusing. Ketika awak lahir itu yang digunting oleh bidan. Tapi Nabi Adam tak ada gitu. Tak ada pakai tali pusing. Jadi kalau misalkan tali pusing itu lah tangga beko dan doan ku be panih kau misal. Nah di Nabi Adam tak ada tu dah. Apa kali cari nak punya itu? Cuma doa nah beko dan mampa jahat. Rada kaya minum. Sana, tapi itu menyenangkan? Enggak, itu yang gagah. Saparampe Nabi Muhammad gagahnya itulah Nabi Yusuf. Dari itulah sehingga kalau diukur Nabi yang 124.000 itu nomor 1 hebat mengalahkan Nabi yang lain itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu disapulah oleh Nabi Adam, ahlan wa sahlan, selamat datang anakku yang saleh dan Nabi yang saleh. Jadi karena keturunan Nabi Adam, engkau anakku kata Nabi Adam saleh dan engkau Nabi, diakui oleh Nabi Adam sebagai Nabi saleh. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awak lo kecicimeh Nabi itu, sedangkan Nabi Adam ni orang pertama lima muliakan Nabi Muhammad. Jadi harus sakit hati kalau ada orang mencicimih Nabi Muhammad SAW, yang menghina, yang merendahkan, bahkan melecehkan Nabi Muhammad itu poligami. Nabi Muhammad itu banyak bini. Kadang-kadang orang yang kanio banyak bini, Nabi Muhammad di kami tangan. Ada yang kata bah bini leceh lain. Baik itu Nabi Muhammad banyak bini. Nabi Muhammad kami yang tangan. Padahal bini Nabi Muhammad tenang kedua tu nenek-nenek Ruqayyah, bukan langsung Aisyah saja dah. Jadi kau jadi alasan ibu-ibu kalau ada laki awak minta rugi cerai kau jadi tidak ada, tapi nenek-nenek dia pilihan semua. Ditanya bagaimana kau Nabi Adam tu pas mencari kasur galak, pas mencari kaki dah menangis. Aku jawabnya, mengkau mencari kasur nampak dia anak cucu keturunannya yang soleh dan solehah. Ada wirid pengajian hadir, masuk ke sembahyang, disuruh infak sedekah, baca Al-Quran. Nah sama awak yang disebut ini, bagalah beda sekalian. Tapi kalau cerita tidak menangi, nampak oleh Nabi Adam anak cucu dan keturunannya yang babuih maksiat, yang babuih dosa. Tahunya sembahyang itu wajib tapi sengaja ditinggalkan. Tahunya wirid pengajian kau rancang untuk menambah ilmu, tapi nyodoh itu nak muah ni pakai.
Kau ada cicimik orang biang lah orang apa itu. Tapi itu kondisinya. Dan itu akan ada tarik sampai akhir hayat, sampai itulah ujian untuk awak. Jadi kalau misalkan tadi ada statement awak diadu domba, awak di segala macam kan, baru dah mati orang tu kan, itu kan tak awak tenang nuat. Tapi tidak dimatikan oleh Allah, apa mau enggak? Karena itu jadi ujian dia, awak ujian keimanan. Orang Yahudi, orang Nasrani itu skeptiknya. Bahkan kini India, di Kashmir India itu orang Islam diniayo. Dipanggangi rumahnya, diampuni, diusir dari kampungnya. Kalau tak kumpul orang Islam sedunia, maludah muak 2 kali surang tabanam orang dia itu karamian buat. Tapi tak dikerjain itu, tak dimatikan oleh orang itu sebagai ujian sampai jihad, sampai awak meyakini kalau memang Allah yang paling berkuasa. Itu di langit pertama. Taruh Nabi Muhammad kalangi kedua. Dibawa di langit kedua Nabi Muhammad. Selama tadi lo lihat di Paris Solo di penjaga langit itu, tak langsung masuk. Jadi itu mungkin pelajaran kawan kalau ada wak ketemu ke rumah siapapun itu atau kata siapapun itu permisilah yang punya. Assalamualaikum li di rumah teh udah nyuruh masuk atau ini kalau bilik terus kata ada buat. Karena Nabi Muhammad kalangi permisi. Samu jalangi pertama itu SOP-nya, standar operasional prosedur. Nampak oleh Nabi Muhammad. Siapa yang bertamu di situ? Bertamulah Nabi Isa alaihissalam, anaknya Siti Maryam. Dan kau Nabi luar biasa, hebat, punya murid, sampai-sampai ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan orang itu yang disalib, dianggap Nabi Isa yang disalib. Dan kau difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kelebihan Nabi Isa? Nabi Isa itu banyak mukjizat luar biasa. Kalau misalkan satu kali pernah Nabi Isa itu membawa muridnya ke satu tampai. Di tampai itu ada kasih tumbuh. Ketika itu apa yang kau inginan? Kalau memang kau pandai, coba hidupan kuburan berapa. Ditapuk dengan bisa kasih tolong buat bentuk kuburan tu. Mengali-ngali kasih tu. Keluar orang sekali dalam tu. Kironya tu anak Nabi Adam, namanya Syam. Sambil memicing itu, baru Asman Raja kalau lupa. Syam ini enen tadi kau. Tu dikecik Nabi Samu. Engkau siapa? Aku Nabi Allah Isa alaihissalam. Baru kau videoan. Yo tadi orang minta kau muri ambo minta bukti kalau bakoso dah Allah. Yo mana videoan balik? Mang babi tu. Yo sakit mati itu cek. Ikulah sekian beribu-ribu tahun ambo mati masih taraso je sakit itu di rokong ambo berbuat. Lama-lama yang kau ini dia bangisan tu karena bisa ada salah. Asal begitu dahsyatnya sakaratul maut yang kau adoi nanti. Lah beribu-ribu tahun talasunya sakitnya oleh Sam anak Nabi Nuh alaihissalam yang diduikan oleh Nabi Isa. Dan kalau kisah Nabi Isa panjang cerita. Maka Nabi Isa itu punya ibu tapi ditakdirkan tak punya bapak. Kau banyak contoh hari ini. Tapi bukan itu Nabi Isa. Nah di situ ada nakdo yang aku. Nabi Isa alaihissalam di langit kedua, kemudian naik ke langit ketiga, tiba di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf. Nah, kalau Nabi yang gagah, yang dianggap gagah. Padahal gagah itu saparan Nabi Adam, saparan Nabi Muhammad. Barang gagahnya Nabi Yusuf itu gagah, sehingga laki mata orang mencari. Ibu paham menarangan gagah yang bisa tak hipnotis.
hipnotis tahu hipnotis. Bisa hipnotis tak pana-pana orang. Ancaliat gagah luar biasa. Pernah satu kali Zulaikha tu kepandian Zulaikha tu masa dia Yusuf. Kecil Zulaikha tak cayo ini dua kongtingnya biar ada kau diundang ini dua pemakan ditibuan Nabi Yusuf. Yo dah diundang orang makan. Kan ikut dibaca dalam sejarah. Pas sudah makan, bego makan buah-buahan lain, bagian buah cek surang, bagian pisau. Dibawa Nabi Yusuf keluar. Lalu mana? Lalu mengirai, tidak mengirai, lalu mana? Kalau lalu itu sebenarnya mengirai. Di mana lalu mana? Tapi ketika Nabi Yusuf itu lalu, kurang tak pernah luar biasa tak sadar. Saking tak sadarnya lah tairi tangan tak terasa kalau nyelukul. Itu ilmu hipnotis. Dan itu ilmu hipnotis itu bukan matu saja tapi pangan lagi. Jadi langsung bawa sadar dan itu dipelajari orang hari ini. Para banyak orang kena hipnotis, dihilangkan kesadaran. Malah hilang Nabi Yusuf itu lah masuknya coba lihat. Baru kok berdarah tangannya? Dua sakit perut terasa urut. Sebegitu gagahnya. Itu saparampe. Para gagah Nabi Muhammad. Saparampe. Para gagah Nabi Muhammad yang wak rindu-rindukan, yang wak haji kini perjalanan Isra Mi'raj. Saparampe sebegitu hebatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hipnotis, ilmu bawah sadar yang dipelajari orang hari ini itu dipakai untuk berubah, dipakai untuk yang salah itu orang memakai untuk memiskinkan orang lain, untuk menggerogoti harta orang lain. Sehingga dihipnotis orang jokato-kato memang bisa dihipnotis. Lanangmu ada suyo, Yusya dengan kecewa. Lupa Jawa. Adiknya langsung kenal. Iya oleh tekan apa dah tu ada tekan apa. Habis di batang lu banyak letek, lu banyak apa? Yang ini tak ada betul. Ia dah ada cincin di tangan melagian. Bagian cincin dia harus urus sana. Padahal hak karena hipnotis. Bagian dalam di mata dok orang. Alai di bawah mata, ambil asam tak, pai lu amam dia. Barunya pai, astagfirullahaladzim. Baru terkena. Banyaknya. Nah, tapi alhamdulillah dia baca astagfirullahaladzim, tapi pahala daripada baca ampe. Hilang mengenai hilang luparin. Tapi kalau baca astagfirullah kuliah. Banyaknya dia, tak banyak dong. Tapi awak tapi pahala. Nabi Yusuf di langit ketiga. Naik tadi ke langit kampek, tiba di langit kampek bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah Nabi sesudah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris itu Nabi yang ilmunya luar biasa, sehingga bisa menaklukkan basi. Patuh artinya basi. Dan Nabi Idris itulah Nabi yang satu-satunya diangkat oleh Allah dan diwafatkan di langit kampek. Di situ dicabut angkutnya oleh malaikat Israel. Tapi yang naik ke langit kelima, tiba di langit kelima bertemu je dun sanak Nabi Musa namanya Harun, yang fasih kalau mengecek. Sehingga kalau Nabi Harun tu yang pidato tak pana-pana orang saking hebatnya bab pidato. Kalau ada orang nama Soekarno pidato hebat lo Soekarno tu Nabi Harun. Tak boleh naik ke langit kelima, tiba di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun Nabi yang kata Nabi Muhammad kulitnya tu hitam, mani, badannya gagah kekal, kuat. Sekian kuatnya itu Nabi Musa sekali tinju orang mati langsung. Ditunggu seorang mati langsung. Segitu hebatnya dan kuatnya Nabi Musa. Sehingga ada orang dulu hidup di padang pasir itu barabuy air. Ada dulu. Kecil itu ada dulu. Sedangkan orang tu
Orang bersedang ngatu nampak dengan Nabi Musa. Orang Bani Israel itu dibela orang nan kelompok awak nan suku awak. Bela suku awak bertinju orang mati orang lain. Itulah Nabi Musa dikajak-kajak oleh Raja Firaun di Mesir. Ketika Nabi Musa itu meninju orang langsung mati orang. Itu hebat. Jadi kalau Nabi Musa galak ini ada orang, mungkinlah banyak dimati orang ditinju. Tapi itulah kondisi semacam itu. Sekian hebatnya bertamu dengan Nabi Musa. Tapi ini akan langit ke tujuan. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh bertamu jo orang yang mirip dengan ambo. Seorang bapak yang duduk bersandar di sebuah kotak yang berbentuk Ka'bah. Mirip. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itulah ranji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Nadar bin Fi'il bin Kinanah sampai ke bin Adnan sampai ke Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu yang bertamu dengan Nabi Ibrahim. Sehingga kata Nabi Muhammad, di langit yang dilalui, yang dicari oleh Nabi Muhammad yang 7 lapis itu, tidak ada ruang kosong lebih dari yang kejari yang ada malaikat di situ bertasbih, rukuk, sujud, ibadah kepada Allah. Sehingga bentuk kabaroyak langit turun tuaknya karamian malaikat ada di situ. Jadi kecil banyak loh di bumi. Kalau dia banyak loh malaikat di langit. Membara kadang langit. Kalau ini awak bayangkan. Jadi kalau awak ngaji Isra Mi'raj ke, pulang ngaji Isra Mi'raj ke berubah rasa salat waktunya. Berubah. Karena ketika awak baca Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tabayang awak yubana-bana kadang Allah. Caranya apa bayangan? Awak di bumi itu kalau awak bandingan jolangi, kalau awak campurkan biji padi ke dalam kasiak atau samudra lawi itu langit. Bijo cie itu bumi, pada kadang bumi itu. Langit pertama baru tuh. Langit pertama. Bijo itu bumi dah. Lawi yang kadang sabumi yang jadi langit. Pada kadang langit. Itu langit pertama. Saruman itu kalau langit kedua bedanya di langit pertama. Saruman itu lo di langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Pada kadang langit. Dan bisa kadang langit yang gadang yang tak tabayang di utak saking kegadangnya, tak ada ruang yang kosong malabiah yang jari kecuali diisi oleh malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit baru. Jadi kalau dia ke langit ketujuh tu cari bumi tak nampak sama sekali. Bahkan sampai hari kini melainkan Nabi Muhammad, lu nadu orang yang ada sejarahnya sampai ke langit. Kalau ada orang tapi ke langit serta ke langit mungkin. Tidak ada orang sampai. Bahkan kini ada kendaraan canggih yang sama je kecepatan cahaya itu sampai di planet planet yang paling gadang. Kadang planet itu mengelilingi planet itu itu 1.000.000 tahun perjalanan cahaya. Alah barangkali mati lah, barangkali duit waktu kalau awaknya. Alah tak boleh lah. Jadi kalau awak cari sini bumi nampak jawab matahari ko kadang pada bumi. Atau kadang bumi pada matahari, mana kadang? Semua kadang. Mana kadang matahari di bumi?
Nampak tak ketik matahari bumi kadang matahari ketik nampak lewat. Mana kadang aku kan. Kalau kecil matahari sini kadang bumi, tapi sebenarnya kadang matahari. Matahari itu pusat atau menjadi objek orbit. Nah, kalau misalkan bumi itu berputar, matahari itulah yang diputar. Sabali bumi berputar itu sekali siang sekali malam. Sabali bumi memutari matahari itu setahun baru tuh. Nah, barang ada matahari itu. Bumi itu berjalan sabali setahun namun. Itu matahari. Ada planet yang lebih gadang dari matahari itu lagi. 1000 tahun perjalanan cahaya. Nah, kalau bumi mengenai matahari setahun, barang kadang matahari kadang planet itu. Nah, itu di bawah langit sudahlah itu. Sudahlah di bawah langit, di bawah Sidratul Muntaha, di bawah Allah. Nah, barang kadang Allah. Nah, jadi luar biasa. Tidak salah dong kalau baca Allahu Akbar. Allah yang maha gagah, yang maha besar. Jadi yang besar itu yang buat bayangan ciptaan Allah, sifat Allah, nama Allah. Jangan pernah bayangkan zat Allah. Tapi kalau ingin buat salat Allahu Akbar, buat bayangan zat Allah itu cahaya kotaran. Semakin buat bayangan, semakin dah itu Allah. Semakin buat bayangan Tuhan, semakin dah itu Tuhan. Tuhan kau petak, Tuhan kau bulik, Tuhan kau baca hayu, tak itu Tuhan. Tuhan tu jadi ada tu mana kau boleh. Jadi tak boleh awak bayangan zat, yang boleh awak bayangan sifat. Karena zat tu bisa larut di dalam sifat. Contoh, kamu ngaji tahu je. Kalau gulu apa sifat gulu? Mani. Kalau air apa sifatnya? Tawa. Gulu sifatnya mani, air sifatnya tawa. Gulu sifatnya karet, air sifatnya lunak. Dimasukkan gulu ke dalam air. Jadi air rasanya. Boleh ada tes kau. Mencibau. Kalau gulu sifatnya mani, kalau air sifatnya tawa, itu mani rasanya. Jadi baca caranya dua sifat dicik sampai dua sifatnya. Rasanya cik, sabananya dua. Ada gulu, ada air. Gulu itu nampaknya. Nah, nampak gulu lain. Tapi ada gulu dalam. Aduh, apa buktinya? Rasanya mani. Sama mani itu lah kalau ngaji sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah itu tidak ada. Allah itu bersifat ado. Ado itu lebih dulu daripada kata-kata ado itu ado dan akan tetap ado. Sesudah kata-kata ado ditiadakan oleh orang yang ado. Apa cara mana terjemah kata-kata nanti? Ado dulu daripada kata-kata ado dan akan tetap ado sesudah kata-kata ado ditiadakan oleh orang yang ado. Payah dia melaka. Yang penting awak yakin Allah itu ado. Apa bukti ado? Awak kalau yakin yang ado tu ado, tak mesti nampak. Biarlah tak nampak, tapi awak yakin tu ado. Itulah yang iman tu. Aku yang awak tumbuh dalam hati awak. Iko aku es minuman koko yang membuat pabrik kok. Pabrik yang buat. Yang memasukkan air kalam, dibungkusnya mereka, dikemasnya elok-elok. Pabrik kok. Lagi percaya awak yakin awak pabrik membuat kok. Lagi percaya. Nampak dah awak pabrik nah? Nak nampak dah awak tapi percaya awak. Percaya. Jadi kalau percaya pun tak mesti nampak. Nah, jadi selama itu awak percaya Allah tak harus nampak dah Allah. Tapi awak yakin Allah itu ada.
karena ada ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ada nama Allah yang wak baca-baca Asmaul Husna. Jadi kalau wak hajiman, yakin wak makin hari sholat wak makin lama makin rancang, karena ya wak bayangan wak tumbuhkan rasa itu dalam hati wak. Karena iman itu sama dengan cahaya. Cahaya itu membuat yang kalam sebelumnya menjadi terang. Awak lagi tahu wak do meja di situ. Lagi, baru kau lagi tahu karena nampak. Baru kau nampak dengan mata nampaknya. Enggak, karena ada cahaya menerangi. Sehingga ada cahaya tu nampak di mata wak ada meja. Cuba tak ada cahaya, tak nampak ada meja. Ada meja tu, adanya situ je ya. Cuma bisa tentu kepala wak dewa tak nampak, tak ada cahaya. Jadi begitu pula lah iman itu cahaya, sehingga dampak dawak yang tak nampak sebelum. Apa yang nampak? Nampak kekuasaan Allah, nampak keesaan Allah, nampak dawak sifat Allah, nampak dawak kemaha perkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dawak kepada Allah. Oh, Allahu Akbar. Itu makanya kata-kata yang diawali perjalanan Isra Mi'raj itu ayat yang dibaca tadi. Subhanalladzi, kata-kata subhana, maha suci. Maha suci Allah dari ketidakmampuan. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Jadi kalau ada yang kurang-kurang nampak nawak zikir waktu subhanallah. Orang lain ancak sakinya wak kurang, subhanallah. Dia mau pek doa, mungkin orang cilok tidak pandu bikin orang. Sama-sama berladang orang gagal ladangnya wak enggak, sesama bosawa padahal buatnya itu, racunnya itu je, orang kerja ngopan itu je, tapi hasilnya tak sama. Ya wak baca subhanallah. Sebab kata-kata subhanallah itu adalah kalimat agung yang luar biasa hebat, sehingga untuk menerangkan perjalanan Isra Mi'raj yang di luar akal logika manusia itu diawali dengan kata-kata subhanaka, maha suci Allah dari kekurangan. Tak ada kurang di Allah, tak semua jawab kurang. Kalau wak banyak kurang wak, kurang hari, kurang bijaksana, kurang pokoknya kurang. Tapi kalau Tuhan ada kurang-kurang. Jadi karena wak yakin Allah itu tidak kurang-kurang, maka ketika wak takbir Allahu Akbar, ketika wak rukuk wak baca subhana rabbiyal azim, atau ada orang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Jadi bacaan sujud, jadi bacaan rukuk. Jadi kau kata-kata nak kini saja doanya lah adu dahulu mulai. Bahkan yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dalam berikan itu kata-kata subhan. Nabi Yunus disuruh orang yang Allah nak mau orang acuah orang, sehingga nak ada orang kurang lah dia ikut ke Nabi Yunus tu. Panik Nabi Yunus tu tak ada orang acuah berjalan. Sampailah saking jauh berjalan tiba tapi lawi. Saat tiba di tepi lawi, ke kamar tu nampak kapal naik ke kapal. Laga layar kapal tadi tiba di tengah lawi. Tiba ombak, tiba topan, tiba badai, tiba angin. Oleh Allah kapal tadi, kapal tu ada saking panuannya muatan. Aku pikir aku dong banyak nawak kau kalau susu manikoman kali kau bisa terhalang mak saudara. Jadi pada mati sadonya mak, biarlah korbanan surang. Tapi kau di korbanan tu dipilih, tapi dia Nabi Yunus. Tapi dia Nabi Yunus sampai 3 kali. Nabi Yunus balas sudah lama hati karena dewa lu mungkin kau tadi kau tidak beri tiket kawin nanti mampuan malah kalang kawin. Baru masuk dalam lawi disambut di ikan, masuk dalam perikan. Ikan itu gandang, bisa kalau 2 saja ikan di dalam perikan tidak mati.
masih hidup kalam. Sudahlah kalam hari malam, tambah kalam dalam lawi, tambah kalam dalam pori ikan, barangkali kalam itu. Lapi kalam, laci buat lampu mati. Alah, kalam. Lampi itu loh kalamnya. Tapi yang dibaca oleh Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan itu yang dibaca. Tidak deh Allah, kalau ada ya Allah, kalau ada itu. Nih badan kolai, itu tidak mesti segolek itu. Tapi yang dibacanya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La, tidak ilaha, Tuhan sesembahan yang aku cintai, yang aku ibadahi, yang aku takuti, illa, melainkan anta, engkau itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah dari kekurangan, maha suci engkau ya Allah dari ketidakmampuan, karena Allah mampu melakukan apapun. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah minaz zalimin, golongan orang-orang yang zalim. Nah, jadi berprasangka baik ke Allah atau namanya berhusnuzon, akulah awak yang disuruh. Tak boleh putus asa dari rahmat Allah. Sama-sama rumah susun rumah awak main terpanggang, rumah orang indah dibanci Allah kalian kowe. Sama-sama pas sawah wak, tapi yang pilihan sawah dengan nyanjang. Padi wak mana dibanci, orang indah. Bahadil ku Allah, khadil yang bentuk adil yang namanya yun. Dah boleh sama itu. Karena itu mungkin kekurangan awak, ada kelalaian awak. Kadang-kadang awak yang paling acuk orang bertanya itu maka si anu gak susun bayang, encaknya ada sakino atau buruk karajonyo, tapi nya tak semayang. Ada orang elok lakunya, nya tak semayang loh. Ada orang yang lain sembahyang tunggang tunggi pagi, siang, malam, tapi buruk pakai obat tu. Kan ada orang semua itu. Risiko tak ada. Ada. Tapi yang muncul itu kalau lah sembahyang tapi buruk pakai itu. Alhamdulillah itu. Kalau nya tak sembahyang lebih buruk lah itu itu. Itu makanya salat itu inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Karena ketika baca Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tabayang di takwa Allah yang maha besar. Karena kebesaran yang luar biasa itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya Allah, kalau Allah yang menang awak kitik. Kalau awak kitik mah pati awak sombong. Tak pati sombong. Masuk itu katangkai jantung dari takwa mailiat dari awak. Maka di hati awak tumbuh iman. Ketika di hati tumbuh iman, dak do arago awak dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sombong itu hilang. Apabila sombong itu hilang, dak do persoalan awak. Dicacik dorang, tak ada persoalan. Dino dorang tak ada persoalan. Itulah Nabi Muhammad contoh. Ketika Nabi Muhammad lapai mencari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, bahkan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Lah nampak dunia sarubo, lah cari nyoba bantuan narakong, sehingga menganggap dunia begitu. Kalau orang mencacik itu dunia, kalau orang maino itu di dunia, kita tidak ada masalah. Tak kaino wak dino orang selain dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah maina wak ketika wak meninggalkan sholat. Maka Nabi Muhammad tak pernah masuk ketik ketika dianggap ketik di orang lain. Nah, jadi anggapan orang jangan awak lo intervensi.
Salah orang tu menganggap caranya menganggap. Yang pasti awak usahawan awak berpositif thinking pasuk ini, beranggapan baik. Kalau beranggapan baik, tak dosa sakit di hati. Kalau tak dosa sakit di hati, senang badan. Kalau badan senang, pangan pun senang. Lalu lama, makan lama. Tak ada persoalan. Apa kau orang salat Tuhan punya masalah? Punya masalah, tapi masalah itu seolah-olah tak masalah. Karena dia yakin dengan ayat apa ayatnya? Fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesempitan, ada kelapangan. Maka usri itu pakai alif lam. Namanya alif lam ma'rifah. Kalau alif lam ma'rifah itu dalam ilmu. Di dalam ilmu nahu itu tertentu cie barangnya. Tapi kalau nakirah tidak pakai alif lam itu umum. Lawih. Misalkan disebut al masjid takwa, artinya masjid takwa itu cie masjid takwa itu, walaupun banyak masjid takwa yang lain. Tapi karena pakai alif lam artinya cie itu masjid takwa kadang-kadang itu mungkin, atau masjid takwa hatu, atau masjid takwa kepada siap, atau masjid takwa diberi panjang. Pokoknya cie. Tetapi kalau masjid takwa banyak masjid takwa. Makanya kata-kata usri cie kesempitan, yusra banyak kelapangan. Jadi kalau ada satu kesempitan, Allah lah siapkan di sebalik kesempitan itu kelapangan. Awak tidak tahu. Karena awak tidak mau tahu. Padahal sesudah mendaki, awak panik. Di sebalik itu jalan menurun. Cuma awak dia kata langsung mupe, mendaki je dah. Sapue panik. Aduh, hujan. Mau ada terus mupe, hujan dia lain. Hendak kalian kain, hendak masih padi. Padahal sebagainya panik, sesudah bisa panik. Itulah ciptaan Allah untuk dunia, sado-sadonya berpasangan. Jadi kalau kini masuk terhina, masuk sadia, masuk bunda, masuk bulana, di sebalik itu dah kek, itu seketiknya dibawa di titik di mana Allah memberikan kelapangan. Karena ianya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tu tidak kamagiakan beban, tidak kamagiakan cobaan, tidak kamagiakan ujian. Kau orang yang tidak taluk ini wamikuannya. Jadi cobaan, ujian kau orang yang taluk. Maka awak doakan sahabat awak atau saudara awak yang di pasaman tiga nagari yang dapat cobaan dan ujian. Mudah-mudahan diajak kesabaran oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Coba kalau tiba dia awak petang litar suka boleh. Ko awak rumah awak sama itu ala kadayuwa. Ala kakawak kama kalalo bima kamala. Maka perasaan yang semacam itu perasaan yang wajar sesama awak manusiawi. Tetapi yakinilah satya apa yang telah ditimbulkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Allah itu babijo makonyo tumbuh, batang makonyo gadang, basabab mako bakarano. Karanonya itu karena awak saja. Tidak ada karena yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang bisa awak pilih, atau awak tu, itu dicatat sebagai pahala, namanya ikhtiar. Tapi yang tidak bisa awak pilih, tarimu sajalah. Ketika awak menerima itulah pahala dah awak. Contoh, awak bisa memilih tadi, kapai menangah bilik pengajian sampai jam 1:30 jam 2 dia. Atau awak kan di rumah ke sawah awak. Bisa pilih. Tapi awak pilih hadir. Memilih hadir tu sejak mulai awak baniak tadi sampai kini bahkan pulang kampung dicatat sebagai pahala. Itulah yang ikhtiar. Itu ikhtiar. Ikhtiar tu ketika awak mempergunakan segala panca indera atau alai. Atau bahasa orang Taiswat namanya itu Bapi'iyah tu mata nama cariah, tangan nama ngakok, kaki nama langkah. Itu kan bakar jauh tu. Itu bapi'iyah bahasa Taiswatnya orang. Itu namanya ikhtiar.
Ikhtiar itu bisa awak pilih. Bisa awak pilih di rumah, tapi tidak awak pilih di rumah. Awak pilih untuk hadir di majelis taklim. Pilihan awak hadir itu adalah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat awak menjadi orang yang apa? Apakah Allah telah memilih orang yang akan masuk surga misalkan Allah lah dipilih. Jadi mengapa kolai itu kau pertanyaan kecil Nabi Muhammad mengakolai itu ikhtiar. Karajokanlah karajo, pasti karajo yang kawak karajokan dimudahkan oleh Allah. Kama wak kali masukan, wak kali masukan karena aku yo diarahan wak kawan dia nonton aku. Wak kamu masuk surga yo diarahan wak untuk masuk surga sih. Mamiliah itulah dia jawab akal. Mamiliah itulah dia jawab utang. Mamiliah itulah dia jawab hati untuk marasuk. Mamiliah banyak pilihan waktu, itulah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan atau ikhtiar dengan ketetapan Allah. Sado-sadonya lah ditetapkan Allah. Iyo Allah yang ditetapkan. Ada ikhtiar wak, ada atau tidak ada ikhtiar wak, ketetapan Allah tetap ketetapan Allah. Cuma kalau wak berikhtiar, tapi catatan pahala wak tidak berikhtiar, tidak ada catatan wak. Sama itu rezeki wak cari atau tidak wak cari, rezeki wak tak pernah bertambah, tak pernah berkurang, tak pernah bertukar. Indah kali makan sikok rezeki alam. Tapi disuruh wak ikhtiar, disuruh wak. Karena ikhtiar wak pai batanam, pai pasawah, pai berkapara, pai manggaleh, itu catatan pahala dan menjadikan berkat kepada awak. Contoh, kalau awak makan kue misalkan, Ustaz tuan nak, kalau dimakan kue masuk ke dalam paru awak, jadi nutrisi awak. Kalau nyo karbohidrat jadi daging, kalau nyo protein jadi tenaga, kalau nyo air jadi cairan masuk dalam paru. Itu dicerna oleh paru awak. Indah wak kunyah-kunyah wak luluan bisa tuh? Bisa. Mak keluar atau wak luluan payah kadang. Tapi kalau misalkan wak biak dibaca bismillah, dikunyah, dirasukan maninyo, dirasukan labuinyo, sudah tuh baru diluluan. Jadi nutrisi dia tetap jadi nutrisi. Tapi ada rasanya. Ada rasu itulah ikhtiar. Nikmatnya tu. Awak rasa kiwak kini 1 juta. Anan sari kini pak. Maka untuk rasa kini 1 juta tu pai lawak magalih kalau orang tengah balik. Pai lawak menjual kalau orang menjual. Pai lawak kapara kalau orang kapara. Beko wak tibo ada rasa 1 juta. Rasa kini 1 juta tu dek paluh wak pai bakarajo tadi. Nikmat tarasu kebadan wak, sana hati wak. Tapi wak ndak malayo nopi salai, ini indah, kemudian indah, kate indah, kabawah indah, ibu menjadi 1 juta. Sana hati wak, sana, tapi nikmat indah. Karena tak ada ikhtiar wak dalam. Yang membuat rasa itu lama, kawan, karena ada usaha. Sama juga makan, yang membuat makan itu lama, karena mengunyah. Coba ya kuat luluan lama, tak selama ini. Jadi rasu pula ya ikhtiar. Maka kuat rantai suat tu mampu hebat na. Rasu di bawah nanya, rasu di bawah turun. Saking hebatnya orang wak berikhtiar. Sehingga orang wak di Minangkabau lah sudah mampu dibuat, lah tentu mampu dikarajuan. Banyak karena tu menjahit baju, jalan baju. Itu nama jahit. Mama mana nak nasi, lah nasi itu nama tanah. Kakama tu membuat tapuang, lah tapuang baru ditumbuat. Itu bukan main-main kalau maknanya kan leming. Tapi menandukan kalau orang Minang lah tentu dulu mampu kali karajuan, lah sudah dulu mampu kali kaku. Karena tahunya sudah habis menikah. Itu hebat merawat bapak sapa. Karena ikhtiar tuh ukurannya rasunya bagus.
Tapi rasul tadi itulah yang Allah hubungkan dengan iman kepada Allah. Tapi kalau rasul tu tak beriman, sehingga rasul tu rasul pengenal seorang yang mati, malah orang tu dia pokoknya didenkan lama, didenkan ketujuh, didenkan lah suah dunia malah orang tu. Nah kan itu lewat sunnahnya. Karena rasul tu tidak diiringi dengan iman, sehingga di rasul tu tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya tak tampak jawab bahasa nanti orang lama orang tujuh jawab tak tahu. Nah, jadi dalam rangka kajian Isra Mi'raj hari ini, makin lama rasul makin tinggi, makin lama ikhtiar makin mantap. Sebab iman itu tidak sempurna kalau tidak diiringi dengan amal soleh. Kedua-duanya sanda menyanda. Iman amal saleh, amal saleh tidak dinamakan amal saleh kalau tidak beriman. Orang kafir hari tanu studio menyumbang untuk membuat masjid, buat pondok pesantren, dapat pahala, tak dapat pahala karena tak punya iman. Walaupun pitinya habis bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi awak mengigih piti 2000, lampu tak dapat pahala karena ada iman. Tapi dia lah 2000, yang lagi ni lah sedikit. Kalau lah tahu 10.000, wah kamu gini 10.000, kecil kuda tu 2.000 malah masuknya. Nah, maka dengan peristiwa Isra Mi'raj bertambahlah iman dan keyakinan wah. Selaku orang mukmin dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, yakinilah itu batu-batu Nabi yang baik. Indah roh Nabi, indah rasul Nabi saja, indah pangana Nabi saja. Kalau awak kan bisa pangana awak. Kalau kamu awak ke Jakarta, bila pergi capek siapa? Ya tak pangana dan saya perginya awak sejauhnya. Tekan pangana. Nabi itu tak gitu. Nabi itu memang selain makannya pergi, panganannya pergi sampai ke terumpa Nabi pun pergi. Bapak kok bisa Nabi itu menuju Allah? Karena Nabi itu nur dari cahaya. Matahari itu angin itu tak? Angin. Sehingga saja yang mendaki ke matahari akan hancur di sekitar matahari. Tapi cahaya matahari bisa tak ke matahari itu? Bisa, karena cahaya matahari. Jadi yang bisa ke matahari itu cahayanya seorang. Selain itu akan hancur. Sama saja Nabi Muhammad menuju Allah. Karena Nabi Muhammad itu adalah nur Muhammad, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Bisa menuju Allah, bisa. Makanya Jibril tak bisa. Sehingga ketika di Sidratul Muntaha, ambo inaniko sajanyo. Kalau tawi ambo dak talok engkau sajalah baik. Maka Nabi Muhammad sajalah menuju Allah, menerima perintah salat. Itulah khususnya salat yang diperintah oleh Allah langsung Nabi Muhammad yang paling menjadi perintah itu. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Tak awak nyanyi-nyanyi tentang sholat kepada keluarga, anak, famili wak. Semayang alai. Karena sholat itu lah jadi ukuran. Sholat itu jadi ukuran. Kalau tak sholat, semua wak jurang tak bakal palu tadi itu. Atau nanti orang dibangkitkan di kubuannya, badannya gagah, kakinya taguh, badannya hebat, tapi tak bakal palu. Ditanya dengan Nabi idealnya tu, ya karena ketika di dunia tak do melakukan sholat, sama jurang ibu tidak bakal palu. Ada orang lain tadi di tokonya kapalunya surang, karena banyak kok kapalu pada dukung. Begitulah orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau misalkan awak beriman kepada Allah, aku jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat. Karena sholat minimal 5 kali sehari semalam. Ditambah ke sholat sunat kalau awak mampu dan kalau awak niat. Kalau enggak, aku tidak tahu berdosa. Tapi meninggalkan sholat wajib, aku yang tumbuh dosa dia. Nah, supaya tidak tumbuh dosa, kerajaan sajalah sholat. Orang yang sholat tidak ada hubungan sholat itu jurah sakit. Sholat awak tidak sholat awak rasa kiwak sekitunya. Nah, cuma sholat waktu membuat rasa kiwak jadi nikmat. Itu bedanya. Nah, maka orang yang sholat nampak lewat seno itu sembahyang tapi panggilnya jahit. Itu lay sholatnya lay jahitnya. Apa boleh tidak sholat itu lapih boleh begitu. Nah, maka jangan pernah mau orang lain. Sabau menjelang sembahyang itu malam-malam. Nah, maka karjolah sholat.
Insya Allah salat yang wak karajokan makin lama makin lamboi wak taat kepada Allah, dan makin lama akan merubah dan mewarnai hidup dan kehidupan wak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah kajian wak pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ceramah Isra dan Mi'raj dan perjalanan yang panjang luar biasa hebat. Bahkan Nabi tadi sampai ke Sarugo, sampai ke Narako, mencari orang yang bermacam ragam yang tak sempat kini wak sabuyan dan wak cerituan. Minimal kini ada ketika itu nampak dari Nabi orang yang makan makanan, makan yang dimakan pun dimakannya seolah-olahnya sampai gadang paruhnya tadi, saking gadang paruhnya tadi sampai malakui paruhnya yang gadang tu. Beko dibuat pari yang baru dimakan lo makanan baliak, sado-sado dimakannya yang ada dagingnya. Sampai kadang lo parinya baliak, ketika parinya kadang malatui pari yang kadang tu memakiannya kesakian. Ketika itu ditanya oleh Nabi Muhammad ke Jibril, ya Jibril, ta'ala itu tu kok semua itu. Malatui parinya, aku kata mereka Jibril, itulah contoh dari umatmu yang ketikanya di dunia memakan sado kali makan, yang tak tentu halal, tak tentu haram, tak tentu riba. Sadonya kali sungkahnya saja kata mereka itu. Kau Jibril yang diceritain, ambo nyampaikan. Banyak lagi kisah-kisah lain. Mudah-mudahan kesempatan lain akan kita sampaikan. Untuk hari ini, mudah-mudahan bisa pahami dan bisa menambah keyakinan wak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan wak ke Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, Nabi yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang kaitannya abang ya waktu. Tapi kalau enggak, kalau dari ceria menjual buat tadi yang mau yakinlah paham mana salah. Mangguak popoh takkan tua atau non tanya. Tapi waktu sangko bayi itu jawab. Daripada takkan tua di rumah, takkan tua sampai pengajian, takkan tua sampai pengajian di rumah, takkan tua tu bahasa ilmu mana yang meki dua sampai pengajian ada orang sama lama. Mak orang sudah orang tua. Ada orang anan. Solat wajib itu kita jadi untuk orang yang bagaimana. Tapi yang Islam itu ada yang tidak mengerjakan solat, termasuk orang kafir yang tidak mengerjakan solat. Orang yang mengerjakan solat masuk orang kafir itu apa pertanyaan? Jawabannya ada Rasulullah. Kata Rasulullah, man taraka solat fahuwal kafar. Dia yang sengaja meninggalkan salat makonyo kafir. Kafir maknanya di situ adalah ingkar, bukan kafir yang Islam. Hanya beda. Jadi kafir itu asal katanya dari kata-kata kafara, kafir bahasa Arab Inggrisnya, atau bungkui, atau lampu, atau salimui, atau panutui. Orang yang tertutui hatinya, atau orang yang kafir dalam pandangan Allah SWT. Orang yang sengaja meninggalkan sembahyang samu. Kalau samu, kok ada bedanya? Tak ada bedanya. Maka supaya awak tak dianggap kafir oleh Allah, jangan tinggal sembahyang. Ini pendapat ulama. Apa pendapat ulama? Kalau Maliki, Hambali mengatakan orang yang meninggalkan sembahyang samu dia orang kafir, sehingga kok meninggalnya tak usah sembahyang. Tapi kalau ulama Syafi'i yang lemah lembut, yang ilmunya banyak, hafalannya kuat, menganggap walaupun tidak sembahyang, kalau nyolai pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapnya orang Islam walaupun tidak sembahyang. Tidak sembahyangnya itu akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Siksa itu bisa dari kubur, bisa siksa nanti di neraka, dan banyaklah siksa-siksa lain yang akan diterima. Kapiannya, iyo kapia menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapia itu bukan keluar dari Islam, tapi kapia karena ingkar dengan perintah Allah. Jadi diperintah aqimus shalah, dirikan salat, awan tak dirian. Itu sama juga kafir atau ingkar. Sama juga hadis ayat Quran surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh akan aku tambah, kata Allah. Rezeki, nikmat, barakah, karunia Allah. Tambah tuh bisa tambah tuh banyak, bisa tambah tuh berkait, bisa tambah tuh pahala, bisa tambah tuh jumlah. Tapi wala in kafartum, dan jika engkau ingkar maksudnya apa? Indah amuah berterima kasih ke Allah, dan amuah bersyukur. Inna azabi lasyadid, azabku amat pedih, tapi tidak dikurangi di Allah. Tidak doa Allah ngecen. Nah, kalau ingkar dikurangi, tidak gitu udah. Nah, semua jawab ngecen sama awak. Kalau liar jarjin sekolah, bisa lebih tidak jauh. Kalau tidak ada, tidak digaji lain. Nah, itu kurangi namanya. Tapi Allah tidak gitu udah. Syukurlah ditambah, tapi tidak bersyukurnya dong, tidak dikurangi dong. Tapi karena azab Allah bedi semuanya. Sembahyang, dirikan salat, kau pahalanya, kau keutamaannya, kau kemuliaannya. Tidak bakar juga kan sembahyang, tidak ada dong, tidak berhenti Tuhan jadi Tuhan, tidak berhenti Nabi jadi Nabi. Nah, awak kan menerima siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya menyebut 25 syahadat tondak. Sebab kalau ukuran wakini orang non muslim itu adalah orang yang tidak membaca 2 kalimat syahadat. Tapi ada orang yang baca 2 kalimat syahadat. Karena iman itu kan 3. Iqraru bil lisan, diikrarkan di lidah. Sudah itu tasdiqu bi qalbi, dibatuakan di hati. Iko kedua-duanya sangkai. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota tubuh. Abu Talib dia tidak yakin Allah itu Tuhan, sehingga kerajuannya membela Nabi yang menegakkan agama Tuhan. Tapi di mulutnya tidak tersabui dong. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya dikategorikan non muslim. Abu Talib tuh. Dan didoakan oleh Rasulullah, ya Allah ringankan azab apa ambo. Sehingga dia azab yang ringan yang disampaikan oleh Allah dalam sebuah hadis. Baringannya engkau, ringannya dilakian terompa dari neraka, manggalaga utaknya saking kange terompa di lakinya. Kalau terompanya itu alun kana lacuy, alun kana tu sajonya. Lain manggalaga utak manahan kanangi, sehingga hancur kapalonya, dibuat lo balia, dilaki lo terempat balia, model itu taruh itu siksa yang paling ringan. Lewat bayang itu nampak yang ringan. Kalau balik kalau itu kesalahan, wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin itu bedanya. Apa orang sengaja meninggalkan sembahyang kafir itu ingkar kepada Allah, bukan orang non-muslim. Kau jadi no itu Pak Jarod kalau kau selalu kau nak sembahyang kau niat tu kami lah nggak Islam agama no. Aja tu kalau kata pilih. Ada yang lain? Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nyampang takirah jata kirai ataupun sorong jolompatan gawa jegewe kopasuo tampan tarati konya kurang. Jo salam gawa amboja kui jesipuh gawe amboja lang salam takzim dipun kan maaf diminta banyak-banyak bajawan sama-sama. Alhamdulillah karena kata buat tidak sabalah tangan jika mana bang ditimbali. Kok ada perlu kesalahan apa Pak Ibu hadirin hadirat, insyaallah sabalun dan yang dipikir pada ditatiak lapih dahulu dimaafkan. Urusan maaf kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil minta ampun membaca Astaghfirullahaladzim. Bila taufiq wal hidayah wa walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا.